Ikuti cerita bersambung manusia harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Jangan menangis, aku tidak akan pernah meninggalkanmu atau tunduk kepada wanita lain, biarpun aku harus mati, karena kasihku yang tidak bisa dibagi-bagi. Aku malah tambah sayang padamu, Indah, katanya menenangkan istrinya. Sejak Ki Dodol menerangkan siapa pemilik dan yang memerintahkannya membunuh Erwin, Itam tidak lagi melihat ke dalam air putih. Dia telah mengangkat mangkok itu dan melemparkannya ke dinding. Begitulah amarahnya. "Kau kuizinkan pergi, Ki Dodol," kata Erwin. "Maka pergilah keris itu. Dia akan menempuh jalan yang jauh, mendaki gunung gede untuk menyerahkan diri kembali kepada pemilik asalnya, Jin Juri Kaldarit. Dia akan menceritakan semua di sana. Kalau dia bernasib baik, jin itu akan membinanya kembali menjadi keris yang sakti, yang dapat disuruh. Pada suatu hari kelak, entah pun sudah kejadian, ia akan dimiliki manusia lagi. Dan manusia itu pasti seseorang yang akan memenuhi syarat yang dipinta jin itu. Orang yang begitu akan ada, sebab dunia belum bebas dari kejahatan, baik dengan jalan kasar maupun dengan cara halus. Orang yang akan atau telah jadi pemiliknya itu pasti seseorang yang hanya akan menyalahgunakan ilmu, dengan kekuatan ilmu sihir menjahati manusia-manusia lain, termasuk orang-orang yang tidak berdosa. Tuhan menyediakan neraka bagi orang-orang semacam ini. Dia akan dibakar dan dihunjam kelak di Yaumil Maksar. Tetapi banyak orang yang bersedia berbuat kejahatan demi kesenangan atau keunggulan di dunia, walaupun neraka telah menanti. Erwin, begitu pula istrinya, jadi gelisah, dan di saat itulah hawa di kamar itu menjadi dingin sekali. Apalagi yang akan terjadi? Erwin mengkhawatirkan kiriman lain dari Itam, yang mungkin tidak akan bisa ditolak dengan kunyit pemberian perempuan sakti Saodah. Indah memeluknya erat dan berkata, "Aku takut, Bang." Tak lama kemudian dia berdiri di sana. Jalubuk dalam bentuknya yang asli, seorang laki-laki dengan rambut dan misai yang telah memutih. Dia kelihatan lemah dan tak kuat membendung air mata. "Ayah luka?" tanya Erwin. Jalubuk mengangguk. Erwin telah melihat luka di pipi ayahnya. Lengan kanannya di dekat bahu juga berdarah. Dua tempat yang tadi sempat ditikam dan disambar oleh Ki Dodol ketika Jalubuk menghadang dia di pekarangan rumah Erwin. "Aku bersyukur," kata Jalubuk, "kau dan Indah selamat. Dari mana kau miliki ilmu yang tak kukenal itu?" Erwin menceritakan tentang wanita setengah baya yang memberinya sekapur sirih dan 2 potong kunyit. "Dukun jahat itu harus dibinasakan. Dia tidak akan berhenti sebelum kau dapat dibinasakannya. Dan aku tak sanggup, Erwin," kata Jalubuk sedih. "Aku akan menghadapinya, ayah, walaupun aku harus mati karena itu," kata Erwin. "Semoga kau berhasil. Aku akan turut serta ke sana. Kalau bisa, akan membantu sekedarnya." "Ayah, aku ingin menjadi manusia bertumbuh harimau nanti, hanya untuk menghadapinya." Jalubuk menghilang. Erwin membangunkan mertuanya pula. Setelah menceritakan apa yang terjadi, dia mohon diri lagi untuk menemui Itam. "Jangan," kata istrinya dan kedua mertuanya. Mereka khawatir karena hari telah lewat tengah malam. Tetapi Erwin telah mengambil keputusan untuk pergi.
Sampai di luar pekarangan, baru disadarinya bahwa dia tidak tahu di mana rumah hitam. Dia berjalan saja tanpa arah tertentu. Bukan ini jalannya. Tiba-tiba terdengar suara, dan suara itu adalah suara perempuan sakti atau aneh yang memberinya kunyit dan sirih tadi ketika hari baru mulai malam. "Aku akan mengantarkanmu ke sana," katanya lagi. Dan dia telah berdiri di sana. Tak ada kelainan daripada wanita biasa setengah umur. Erwin terkejut lega. Ia segera menjatuhkan diri dan bersimpuh di hadapan wanita itu. Tetapi wanita itu mengangkat tangannya sambil berkata, "Hei anak muda, jangan berbuat demikian. Hanya Tuhan sembahan kita, tiada yang lain daripadanya." "Tapi ibu telah menolong dan menyelamatkan diriku dan istriku," kata Erwin. "Aku hanya memenuhi kehendak Tuhan agar manusia menyelamatkan sesamanya. Tak lebih daripada itu, Erwin." Rasa kagum dan hormat Erwin kian besar. Wanita yang begitu hebat dan sakti masih berkata serendah itu, bagaikan orang yang tidak memiliki apa-apa di dalam dirinya. "Aku ingin berguru pada ibu. Tak ada yang mau dipelajari dari diriku, Erwin." Tetapi sirih itu, dia membuat anak hitam sembuh dari sakitnya. Dan kunyit itu telah menyelamatkan aku juga istriku karena mengalahkan keris hitam yang bernama Ki Dodol. Oh itu, semua itu dengan izin dan kehendak Tuhan juga. Sirih sekapur hanya syarat, kunyit pun hanya syarat belaka. Yang menyembuhkan dan melumpuhkan itu Tuhan. Dia ingin hambanya sembuh. Dia ingin kejahatan dikalahkan oleh kebenaran. Dekatlah dengan Tuhan. Kau akan belajar banyak. Kau akan mendapat banyak. Tapi jangan dikira bagaikan orang membeli bawang. Diberi uang, lantas bawang pun diterima. Saya heran, kenapa ibu begitu rendah hati? Apakah Tuhan mengajari hambanya untuk tinggi hati, untuk sombong dan angkuh? Tidak, bukan. Baik di dalam kitab apapun, Tuhan mengajarkan agar hambanya selalu rendah hati dan suka menolong sesamanya. Agama manapun, kalau benar-benar dihayati dan dilaksanakan, semua akan membuat manusia menjadi orang baik. Tetapi sayangnya, hanya sedikit manusia yang benar-benar mengikuti ajaran agama dan suruhan Allah. Kebanyakan beragama setengah-setengah. Erwin diam. Dia menilai dirinya sendiri. Kiranya dia pun termasuk kepada yang hanya setengah-setengah itu. Setelah diam sejenak, Saodah berkata, "Engkau mau ke rumah hitam, bukan?" "Ya, bagaimana ibu tahu? Bukankah itu suatu pertanda bahwa ibu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain? Ibu mengetahui maksud orang." "Oh, itu hanya terkaan, kebetulan benar. Sebetulnya semua orang punya sesuatu kelebihan. Ada yang pintar memerintah, ada yang pandai mengobati, ada yang pandai membuat bangunan, ada juga yang pandai banyak bahasa, yang pandai menyanyi, dan sebagainya. Aku tak pandai menyanyi dan tak pandai membuat rumah. Itu sebagai umpama. Nah, kau tak tahu jalannya. Ikutkan saja kakimu. Dalam tempo kurang dari setengah jam, kau sudah akan sampai di sana." "Rupanya rumahnya di sekitar sini. Mengapa saya mudah lupa?" "Rumahnya di Cibinong, 30 kilo dari sini." "Lalu, bagaimana bisa tiba begitu cepat?" sahut Erwin. "Seperti yang kukatakan tadi, tapi manusia punya sedikit kelebihan entah dalam hal apa dari manusia lain. Dan kebetulan itulah kelebihanku sedikit." Saodah tertawa, bagaikan dia sendiri merasa geli dengan segala uraiannya itu. Erwin tidak mau mendebatnya lagi. Dia menyadari bahwa dia benar-benar berhadapan
dengan orang berilmu tinggi yang terlalu rendah hati. Baru sekali ditemuinya selama hidup. Dia jalan mengikuti langkahnya saja lagi.